kita lihat, kita akui masih belum sepenuhnya berjalan. Kita tahu periode Pak Edi Rahmayadi 2 tahun pertama dihadapkan dengan kita menghadapi suasana COVID-19, di mana semua anggaran infrastruktur itu juga banyak direlokasi ke penanganan masalah COVID. Ada lagi kemarin masalah PON, kita harus mensukseskan PON kita, sehingga fokus pembangunan infrastruktur itu adalah hanya sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah. Insya Allah kalau nanti terpilih tentu akan lebih banyak lagi, tidak lagi sekedar yang lama tapi melanjutkan yang ada, dan kita akan tambah anggaran infrastruktur jalan jembatan. Itu komitmen kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya Agus Salim Ujung dari podcast Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara, podcast kesayangan kita bersama Nasi Umat Channel. Pada kesempatan kali ini kita merasa sangat bersyukur dan berbahagia bisa menghadirkan calon wakil gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Hasan Basri Sagala, MSI ya? MSI, betul. Ya. Selamat sore. Selamat sore Pak Wagub. Terima kasih Pak, apa kabar? Oke. Jadi pertama-tama kali ini kita sebagaimana sering ada ungkapan menyebut tidak kenal maka tak sayang, walaupun Adinda Hasan Basri ini sudah sebetulnya terkenal sebagai salah satu tokoh di tingkat nasional karena pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Agama ya. Iya, betul. Tetapi mungkin bagi sebagian masyarakat di Sumatera Utara masih banyak yang belum mengenal beliau. Untuk itu kita minta dulu sekapur sirih perkenalan dari adinda kita Pak Hasan Basri Sagala ini. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Agus Salim Ujung. Yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Agus Salim Ujung atas podcast kita pada sore hari ini. Di podcast Kahmi ini saya memulai dulu dari pantun dulu Bang. Iya. Bukan padang sembarang padang. Padang indah berbatang jerami. Bukan datang sembarang datang. Saya datang untuk silaturahim dengan keluarga besar Kahmi. Oke, cakep. Jadi, saya datang kemari untuk silaturahim. Baik Bang, yang pertama tentu tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak berjodoh. Karena itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Hasan Basri Sagala. Saya lahir di Kota Pinang. Kota Pinang itu Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dari Medan ini sekitar 360 km arah ke Pekanbaru. SD sampai SMA saya di Kota Pinang. Sore hari saya diperintah oleh orang tua saya untuk sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah di Kota Pinang masih. Lalu tahun 95 saya melanjutkan kuliah S1 di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, IAIN Sumatera Utara. Dulu masih IAIN, sekarang sudah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri. Saya dulu kuliah di Fakultas Usuluddin, jurusannya Akidah Filsafat. Lalu tahun 2001 saya ke
Jakarta, melanjutkan kuliah di S2 di Universitas Indonesia, dan terakhir bekerja berumah tangga dan tinggal di Jakarta, dan terakhir saya sebagai tenaga ahli Menteri Agama, dan sekarang setelah deklarasi bersama Ayah Edi Rahmayadi, saya tinggal di daerah Medan Johor. Dan itulah perjalanan hidup Bang. Saya juga dulu ketika saya dari kampung ke Medan memang tidak pernah dulu bisa berpikir bisa kuliah di Medan, apalagi sampai ke Jakarta. Karena orang tua saya juga memang pekerjaannya adalah seorang petani, guru agama. Bisa saja pun kita dulu tamat SMA sudah alhamdulillah. Jadi kebetulan ayah saya juga seorang guru guru ngaji. Jadi sebuah alhamdulillah sampai hari ini kita masih dapat melanjutkan sesuatu yang bisa kita harapkan nantinya. Jadi saya juga tentu berterima kasih kepada orang tua saya, dan mudah-mudahan mereka semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit perkenalan Bang Ujung. Terima kasih. Dari yang disampaikan ini justru saya melihat di antara 4 kandidat ini justru Pak Hasan Basri ini yang sejatinya memiliki nilai plus yang tidak dimiliki kandidat yang lain. Itu saya lihat misalnya dari medsosnya saya lihat bisa juga menjadi khotib, ya kan? Bisa juga berjanji segala macam. Ini macam mana ceritanya kok bisa lancar ini marjanji qasidah ini? Kan nggak juga semua alumni UIN seperti itu, saya kira. Banyak juga yang nggak pandai kan. Jadi memang ayah saya itu dia selain guru ngaji di kampung, dan juga saya belajar ngaji dengan ayah saya, memang beliau itu sangat gemar berkasidah. Oh iya. Atau istilahnya kalau di daerah Kota Pengineng itu adalah merlagu namanya. Merlagu, iya, adalah sebuah seni hadroh dalam Islam, sebuah seni syair dalam Islam. Dan biasanya kalau ada anak lahir atau ada maulid Nabi, ada pernikahan, itu biasanya bacaan-bacaan sholawatan itu pada masa itu memang sangat lazim itu, atau yang sangat dibudayakan itu adalah membaca kitab Syekh Ja'far Al-Barzanji. Jadi, dan saya juga pada waktu itu belajar membaca syair-syair dan sholawat Al-Barzanji ini dari ayah saya langsung, karena ayah saya juga pengamal thariqah An-Naqsabandiyah. Beliau berbayah thariqahnya dengan syekh yang ada di Basilam Langkat. Jadi setiap ada haul di Basilam Langkat pada waktu itu selalu ayah saya hadir ke sana, dan di sana itu kalau haul itu sangat dilazimkan selain ada doa-doa dan juga ada pembacaan syair-syair dan kitab Al-Barzanji. Jadi kami juga dulu di Kota Pinang itu Bang sangat digandrungi pada waktu itu, anak-anak muda kami diajari untuk pembacaan kitab Al-Barzanji itu. Dan juga pada waktu SD, SMP, SMA saya masih ingat itu, ketika ada Maulid Nabi itu yang diperlombakan adalah bacaan kitab Al-Barzanji. Jadi hampir-hampir pada waktu itu, kalau sekarang kan sudah banyak berubah ya, ada yang sekarang di Baan, Marawisan. Zaman itu saya ingat betul, apakah dia orang tua, ibu-ibu, oma-oma lah kita bilang, anak-anak juga yang digandrungi itu adalah pembacaan kitab Al-Barzanji. Saya pikir kalau kita banding-bandingkan mungkin dalam hal menguraikan sejarah Nabi itu dalam kitab Al-Barzanji itu sangat luas dan lebih luas dibandingkan dengan syair-syair yang lain. Jadi alhamdulillah saya juga, walaupun kemarin saya sempat tinggal di Jakarta, tapi masih selalu membaca kitab-kitab itu, bahkan kita hafal dulu. Nah itulah kelebihannya pada waktu itu, kita selain mampu membacanya juga menghafalkannya. Itu sedikit Bang. Terima kasih. Jadi jangan-jangan justru saya menduga
mungkin karena nilai plus yang ada di dalam diri Pak Hasan ini, makanya Pak Edi mungkin tertarik apa namanya itu, merekrut sebagai calon wakil ini, atau ada faktor-faktor lain, atau mungkin Pak Edi tidak tahu bahwa Pak Hasan sebetulnya memiliki kelebihan di bidang itu, kira-kira. Saya pikir nggak kelebihan, Iya, mampu, bisa. kemampuan lah, kompetensi lah. Tapi mungkin juga enggak juga ya, karena Ah, praktis memang saya dengan Pak Edi dan Pak Edi dengan saya itu kami baru kenalnya itu nggak terlalu lama gitu. iya, Jadi iya. mungkin saya bisa menilai ya, dia juga nggak tahu saya Iya, mampu. iya, iya. Tapi memang waktu saya juga kuliah di Medan, Bang. Mm-mm. Waktu itu termasuk juga lah ketika kita ada pernikahan, ada acara pernikahan pamannya. Kami itu selalu menjadi membuat grup Albarjanji. Ya, jadi maksudnya mungkin begini. Setelah sekarang ini mungkin baru Pak Edi merasa bersyukur, ini untung juga ini saya pilih, kira-kira gitu. Kan kadang-kadang kalau kita punya kemampuan seperti itu di tengah masyarakat itu kan lebih gampang adaptasinya. Bagaimana di pengajian kita bisa kasih dahan tadi, marjanji tadi, ya kan? Nah itu. Kok calon-calon yang lain kan belum tentu dia mampu apa di bidang itu, kira-kira begitu. Ya mungkin juga. Iya, itu dia. Tapi yang pasti memang ya seni baca tilawah Albarjanji ini memang di tempat kami di daerah mungkin Pantai Timur ya. Iya. Pantai Timur sampai ke Tabaksel, saya kira itu yang sangat apa namanya dibudayakan pada waktu itu. Dan saya kira bukan hanya di Sumatera Utara, kalau kita ke Riau, ke Pekanbaru, sampai ke Jakarta, Kalimantan, memang semua rata-rata masih ya, kalau sejarah Nabi itu banyak yang dibaca itu kitab Syekh Ja'far Albarjanji itu. Ya. Oke. Kemudian setelah Pak Hasan apa namanya itu berkeliling ke sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara ini, bagaimana Pak Hasan melihat antusias masyarakat, dan antusias itu apakah mungkin meningkatkan optimisme Edi Hasan ini untuk memenangkan Pilgub nanti di tengah apa namanya prediksi kalangan, sebagian kalangan yang menduga atau menganggap bahwa Edi Hasan ini kan calon yang dianggap apa namanya itu underdog atau oposisi lah, walaupun incumbent dia, tetapi yang diunggulkan malah Bobi Surya begitu. Saya kira begini, saya juga alhamdulillah ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ini ke Pak Edi Rahmayadi. Iya, iya. Terima kasih juga kepada Partai PDI Perjuangan, partai saya, yang telah memerintahkan saya untuk berpasangan dengan Ayah Edi Rahmayadi. Sungguh saya tidak pernah menduga ya Pak Edi akan mengajak saya untuk berpasangan dengan beliau, termasuk juga dengan Partai PDI Perjuangan, untuk memasangkan saya dengan Pak Edi. Tapi yang pasti setelah kami deklarasi, kami lakukan juga, kami berkeliling kepada hampir sekitar sudah 80% daerah sudah kami kunjungi Sumatera Utara. Saya lihat memang secara pribadi Ayah Edi Rahmayadi sudah sangat dikenal dan apa namanya cukup mendapat hati di masyarakat Sumatera Utara. Kemarin saya 6 hari di Nias, saya rasakan setiap saya kunjungin ke pasar, ke masjid, ke tempat-tempat umum, ke tokoh-tokoh, sudah banyak yang mengenal dan melihat sepak terjangnya Pak Edi Rahmayadi pada periode pertama beliau sebagai gubernur. Kemarin juga kami ke Karo, ke Langkat, di Medan ini terutama di Pantai Timur, Tabaksel, semuanya sudah apa namanya mengenal pribadi dan melihat kapasitas Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur. Karena itu ketika saya juga menyampaikan saya adalah calon wakil gubernurnya Pak Edi Rahmayadi, dan juga saya sampaikan latar belakang saya, dan itu menambah lagi semangat kami bahwasanya kami ini apa namanya cukup dikenal juga di masyarakat.
Jadi Pak Edi yang sudah satu periode menjadi Gubernur Sumatera Utara, dan saya juga sebagai latar belakang saya memang asli dari Sumatera Utara, dan juga saya pernah di Kementerian Agama. Jadi ini menambah, dan saya juga aktif juga di organisasi kepemudaan, baik di mahasiswa maupun kepemudaan. Jadi ini menambah klop, menambah saling mengisi di antara kami. Jadi saya rasakan dorongan yang sangat kuat kepada kami untuk memenangkan Pilgub yang akan datang. Itu saya kira. Iya, iya. Lalu apa kira-kira alasan rasional bagi rakyat Sumatera Utara bahwa Edi Hasan ini merupakan pilihan terbaik untuk rakyat 5 tahun ke depan? Kira-kira apa? Ya. Kenapa mesti memilih Edi Hasan kira-kira gitu? Saya pikir kalau kita tanya alasan masyarakat, tentu ya Enggak, maksudnya alasan yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat supaya mereka memilih Bapak gitu. tentu yang pertama adalah ya kami tentu menyampaikan kepada masyarakat Edi Hasan ini, yang pertama kan Pak Edi Rahmayadi sudah pernah memimpin Sumatera Utara sebagai gubernur, dan sebagai gubernur Sumatera Utara beliau bisa kita lihat kinerja dan kapasitasnya. Beliau mampu memberikan pemikiran, memberikan program-program yang dirasakan oleh masyarakat. Kita lihat salah satu yang mungkin kasat mata kita lihat adalah Pak Edi Rahmayadi sampai hari ini tidak pernah bermasalah secara hukum. Apakah dipanggil oleh aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Dan itu saya kira bisa kita rasakan, ataupun mungkin kalau kita coba membandingkan dengan gubernur sebelumnya. Yang kedua, saya lihat juga, dan mungkin masyarakat juga bisa melihat secara nyata, bahwasanya Pak Edi Rahmayadi ini cukup bisa dan berhasil membangun sebuah tata kelola pemerintahan di provinsi maupun koordinasi dengan kabupaten kota dengan baik. Dan sampai hari ini kita lihat itu bisa dirasakan, dan banyak juga masyarakat yang menilai itu sebagai sebuah keberhasilan Pak Edi Rahmayadi. Yang ketiga tentu kepemimpinan, ya, leadership. Bagaimanapun seorang gubernur adalah harus punya kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, yang baik, yang punya pengalaman. Kita lama di organisasi, tentu kepemimpinan ini adalah salah satu hal yang utama. Kita tahu Pak Edi Rahmayadi adalah tokoh nasional, jenderal bintang 4, dan mantan Pangkostrat kita, dan punya pengalaman, punya kapasitas, punya leadership, dan beliau juga mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Jadi ketiga hal ini saya kira Bang, yang mungkin bisa kami sampaikan kepada masyarakat, sungguh Edi Hasan ini merupakan pilihan yang terbaik untuk nanti dipilih kepada Gubernur Sumatera Utara. Jadi saya kira itu merupakan nilai plus yang ada pada pasangan kami Edi Hasan ini. Itu saya kira. Iya, iya. Tetapi ada juga stigma yang dimunculkan di masyarakat, seolah-olah katanya Pak Edi ini agak-agak temperamen katanya itu betul apa enggak itu? Agak temperamen atau malah tegas atau gimana itu ceritanya? Ada yang mengatakan. Iya, ada stigma begitu loh. Awal-awal dulu mereka Pak Edi ketika beliau mungkin menjadi Pangdam, atau pernah juga ketika awal-awal gubernur, ya ada yang mengatakan demikian, ya kan. Tapi saya lihat setelah akhir-akhir ini Pak Edi juga mungkin seorang yang sangat wise, sangat bijak, sangat tulus. Sekarang beliau masyarakat mengatakan ayah Edi. Saya kira itu adalah proses ya, dan memang bisa kita lihat memang ketegasan itu memang ada pada Pak Edi Rahmayadi. Jadi kalau saya sebutkan ya, temperamen itu adalah sebenarnya nggak ada masalah temperamen ketika ada kebatilan dan ada sesuatu yang salah di masyarakat. Mungkin beliau dalam bentuk ketegasan itulah ingin menunjukkan bahwasanya harus seperti ini, dan memang beliau, kita tahu latar belakang beliau adalah seorang tentara, dan memang tentara itu dididik oleh sebuah kondisi yang hitam putih. Kalau salah katakan salah. Mungkin karena ketegasan itu ada yang mengatakan beliau itu temperamen. Tapi kalau saya lihat sepanjang kami sudah berpasangan dengan Pak Edi Rahmayadi, jauh seperti yang disampaikan atau distigmakan oleh masyarakat kita. Pak Edi saya lihat seorang ayah,
seorang senior yang memberikan keteladanan di masyarakat kita, di keluarganya terutama. Dan juga kita lihat sekarang itu tampil lebih wise, tampil lebih sejuk, kalimat-kalimatnya juga sekarang ya bisa lebih santun. Dan saya kira memang itulah ciri kepemimpinan yang diharapkan di Sumatera Utara. Itu mungkin Bang. Mungkin mungkin salah persepsi aja barangkali ya. Mungkin yang Pak Edi ini seperti Pak Hasan bilang tadi, tegas kalau sudah menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit ya. Jadi begitu. Cuman bagi banyak orang kadang-kadang kan yang benar-benar ini agak sakit, dia nggak siap menerima kan begitu. Dia budaya kita ini kadang-kadang kan di Sumatera Utara ini banyak mengumbang. Nah ini ya kan. Pak Edi mungkin tidak bisa yang begitu-begitu ya kan. Dia kalau benar-benar, kalau salah-salah begitu. Saya kira mungkin itu makanya kadang-kadang orang menganggap dia temperamental padahal tidak kan begitu. Iya. Lalu tadi kan sudah Pak Hasan sebut kunjungan-kunjungan ini, dari interaksi Pak Hasan dengan masyarakat itu, keluhan yang menonjol itu apa sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat yang nanti mungkin bisa dituangkan di dalam program pemerintahan Sumatera Utara 5 tahun ke depan ini? Ya. Saya kebetulan selama berinteraksi dengan masyarakat ini, kalau tingkat usia yang mungkin generasi muda kita Bang ya, generasi usia 17 sampai 40 lah kita bilang, atau usia Gen Z yang kita sebut dengan Gen Z dan generasi milenial ini, yang paling mereka harapkan dari kepemimpinan itu adalah, atau dari gubernur mungkin ke depan ini, adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Karena memang kita tahu bonus demografi kita ini sungguh sangat besar secara nasional maupun Sumatera Utara. Jadi yang selalu kami diskusikan dan selalu mereka sampaikan kepada kami adalah bagaimana angka harapan kerja dan bagaimana peluang pekerjaan ini bisa mereka dapatkan dan bisa tersedia. Dan saya kira itu merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah. Karena itu kami selalu menyampaikan kepada mereka bahwasanya ketika mereka memang punya semangat belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, dan juga ilmu yang mereka dapatkan itu juga link and match dengan kebutuhan pekerjaan, saya kira akan mudah mereka mendapatkan pekerjaan. Lebih dari itu memang pemerintah provinsi atau gubernur itu juga harus mampu menarik sebanyak-banyaknya membuka lapangan pekerjaan yang ada di Sumatera Utara ini. Ya, tentu kalau ada investor yang akan masuk ke tempat kita, dan saya kira itu sebuah kewajiban bagi kita untuk mencari investor yang mampu memberikan tidak sekedar dia membawa teknologi saja, tapi kita harapkan mampu membawa dan membuka peluang pekerjaan sebanyak-banyaknya di Sumatera Utara. Dan juga kita harus sampaikan juga didik masyarakat kita ini bahwasanya generasi muda ini tidak hanya pekerjaan itu di bidang ASN ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya jadi ASN, jadi terutama ASN ya, sekarang saya lihat masih polanya masyarakat kita ini, anak-anak kita ini lebih ke sana, padahal masih banyak peluang-peluang pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan dengan catatan mereka ini punya skill yang baik juga. Itu kalau dalam segmen usia-usia Gen Z dan generasi milenial itu yang selalu menonjol. Namun bagi usia-usia 40 ke atas, yang selalu mereka sampaikan kepada kami adalah terkait dengan masalah kebutuhan hidup. Nah, ini juga sangat banyak dirasakan bahwasanya sekarang kesulitan ekonomi kita juga, pendapatan masyarakat kita ini sudah makin menurun, sementara beban keluarga makin bertambah. Tentu langkah konkret yang harus kita buat adalah tentu tadi itu, bagaimana memberikan stimulus dan juga mempermudah untuk berusaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Salah satunya mungkin bisa dengan cara ya kita lebih memperbanyak pembangunan segmen-segmen ekonomi baru di masyarakat kita. Dan ini juga penting kita lakukan karena bagaimanapun Sumatera Utara ini, kalau masyarakatnya sudah pendapatannya meningkat,
maka ketentraman, keamanan juga di masyarakat kita akan terlihat dan bisa dirasakan. Jadi dua segmen ini yang selalu muncul gitu Bang. Jadi kalau Gen Z, kelompok anak muda masalah pekerjaan, kelompok yang 40 atau usia-usia seperti kita adalah masalah ekonomi dan pendapatan keluarga. Jadi mungkin dari dua ini akan kami canangkan untuk menjadi program kami. Selain ada visi dan misi pasangan kami dan juga program kerja yang akan kami laksanakan ketika kami nanti terpilih menjadi gubernur. Gitu. Oke. Kemudian di Sumatera Utara ini juga selalu muncul persoalan klasik menyangkut infrastruktur jalan, tetapi yang selalu berkaitan dengan jalan nasional ini. Misalnya di Batu Jomba itu kan selalu menjadi persoalan. Ini nanti ke depan kalau ke depan ini bagaimana kira-kira peran pemerintahan Sumatera Utara dalam menjembatani dengan pemerintah pusat kalau Pak Hasan dan Pak Edi ini terpilih nanti ke depan? Ya. Saya kira kemampuan Pak Edi Rahmayadi untuk untuk berkomunikasi dan juga berkolaborasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, saya kira sudah bisa kita rasakan. Iya. Komunikasi beliau karena beliau memang lama di Jakarta dan berkarir di Jakarta. Jadi saya tidak meragukan untuk kemampuan beliau atau kemampuan kami nanti untuk bisa meminta anggaran sebanyak-banyaknya, tentu sesuai dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Utara. Memang problematika ini memang masih sangat kita rasakan, maksudnya masih banyak jalan-jalan nasional kita yang masih perlu kita perbaiki. Tapi saya yakin Bang, Pak Edi dan saya kira pemerintah pusat juga, apalagi dengan Ibu Sri Mulyani yang dulu juga pernah memberikan bisa kita bilang semacam bantuan yang lebih dari pemerintah yang lain kepada Sumatera Utara, termasuk dalam hal jalan jembatan, itu membuktikan Pak Edi memang cukup mampu untuk menaikkan anggaran terutama untuk pembangunan jalan jembatan. Terkait dengan jalan provinsi, saya kira kita lihat kemarin periode Pak Edi itu sudah mengetok anggaran 2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara, dan itu sudah berjalan di sebagian banyak tempat. Apakah di Nias juga kemarin saya sempat berkeliling di daerah Medan ini juga, di Karo, di di Simalungun dan sekitarnya, di Mandailing. Tapi memang kita sadari dan kita lihat, kita akui masih belum sepenuhnya berjalan. Kita tahu periode Pak Edi Rahmayadi 2 tahun pertama dihadapkan dengan kita menghadapi suasana COVID-19, di mana semua anggaran infrastruktur itu juga banyak direlokasi ke penanganan masalah COVID. Jadi tersedot ke sana. Ada lagi kemarin masalah PON, mau nggak mau kita harus mensukseskan PON kita, sehingga fokus pembangunan infrastruktur itu adalah hanya sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah. Kita berdoa mudah-mudahan Bang, kalau kami terpilih nanti, mudah-mudahan COVID tidak ada lagi di negara kita atau di dunia ini, dan PON sudah nggak ada lagi, sehingga penambahan anggaran atau alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan jembatan ini tentu akan lebih banyak lagi kita gunakan, karena bagaimanapun banyak sekali masyarakat mengeluhkan masalah jalan dan jembatan di Sumatera Utara, hampir di semua kabupaten kota lah kita lihat. Jadi saya kira kalau kami nanti terpilih, tentu itu adalah poin utama kami. Pembangunan infrastruktur jalan jembatan di mana daerah-daerah yang selama ini kita kunjungi, dan mungkin kan kita sudah punya datanya itu. Jalan kita sebanyak, kalau saya tidak salah itu sebanyak 3.000 sekian kilometer itu jalan nasional kita, kalau saya tidak salah, nanti saya bisa cek datanya lagi. Tapi saya kira itulah tadi, insya Allah kalau nanti terpilih tentu akan lebih banyak lagi, tidak lagi sekedar yang lama, tapi melanjutkan yang ada, dan kita akan tambah anggaran infrastruktur jalan jembatan. Itu komitmen kita. Terima kasih. Saya kira sudah cukup banyak juga memang bincang-bincang kita ini. Jadi untuk berikutnya kita harapkan
semacam closing statement dari Pak Hasan Basri Sagala, yaitu berupa apa harapan Pak Hasan kepada masyarakat Sumatera Utara pada 27 November nanti, dan juga harapannya kepada pihak penyelenggara pemilu di Sumatera Utara. Ya. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih sekali Iya, lagi iya, iya. kepada keluarga besar kami. Saya merasa saya sangat dekat dengan keluarga besar kami karena bagaimanapun waktu saya kuliah dan ketika saya juga beraktivitas di Jakarta, saya banyak mendapat masukan, mendapat didikan, mendapat pengkaderan dari sahabat-sahabat saya, senior saya, kakak-kakak saya di kami. Dan juga sampai sekarang masih sering berkontak dengan beberapa tokoh-tokoh senior kita yang ada di keluarga besar kami ini. Tentu dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, Bang. Harapan kami dan juga doa kami, sekaligus juga mungkin kami ingin mengajak dan mengimbau, mengetuk hati masyarakat Sumatera Utara. Tentu dalam hal ini kami memohon dukungan, memohon support, memohon doa seluruh masyarakat Sumatera Utara. Tentunya mohon dukung kami, mohon doakan kami, mohon pilih kami pada tanggal 27 nanti. Tentu visi kami sudah saya sampaikan tadi, kami maju, kami menjadi untuk maju sebagai calon gubernur ini adalah untuk Sumatera Utara dan untuk Indonesia. Jadi bukan untuk secara pribadi kepada diri kami, tapi untuk Sumatera Utara dan untuk Indonesia. Kita ingin Sumatera Utara ini unggul, kita ingin Sumatera Utara ini maju dan berkelanjutan. Pembangunannya itu berkelanjutan sampai ke anak cucu kita. Lalu harapan kami kepada aparat kita, baik ASN kita, pihak kepolisian, TNI, dan juga mungkin penyelenggara kita, tentu kita semua, bahkan rakyat Sumatera Utara juga punya kewajiban yang sama. Punya kewajiban yang sama untuk menjaga demokrasi ini berjalan dengan baik, berjalan dengan jujur, adil. Kita hindari bersama-sama adanya intervensi, adanya penyalahgunaan kekuasaan yang tidak kita harapkan. Dan saya kira semuanya, ASN, TNI, Polri, penyelenggara punya kewajiban yang sama untuk menjaga kemurnian demokrasi ini. Dan itu saya kira ruh dari demokrasi ini adalah semua punya hak yang sama untuk memilih tanpa ada intervensi, tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman dan lain sebagainya. Dan saya berharap betul, jangan takut kalau ada yang orang datang kepada kita melakukan ancaman mungkin, apakah dari aparat desa, aparat Kepling dan lain sebagainya, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi semuanya masyarakat punya hak yang sama dan semua bebas untuk menentukan pilihannya. Itulah inti dari demokrasi, dan saya kira rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, keluarga besar saya, kami juga saya harapkan bantuannya untuk dapat kita jaga kemurnian dan juga substansi dari demokrasi ini untuk Sumatera Utara yang lebih baik. Tentu kalau ini tidak terjadi, ya kita tidak harapkan ada sesuatu kejadian-kejadian. Tentu kita tidak berharap itu terjadi di Sumatera Utara, tapi ini sekali lagi saya harapkan sama-sama kita jaga kondusivitas dengan kita ciptakan suasana pilgub yang damai, pilgub yang jujur, adil, tanpa intervensi, tanpa ada tekanan. Itu mungkin harapan kami kepada seluruhnya kita. Saya Terima kira kasih, Bang Ujung. sangat mantap itu harapannya, dan juga mungkin menjadi harapan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Hasan Basri Sagala. Dan sebelum saya tutup tadi, karena Adinda juga sudah berpantun, saya juga mau berpantun juga. Ini satu pantun, begini bunyinya: jalan-jalan ke Labuhan Batu, singgah sebentar di Aik Kanopan. Cakap. Pak Hasan sosok cawagup bermutu, semoga hasil pilgubsu sesuai harapan. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau mau balas boleh. Kan pantunnya harus dua. Iya, ya kan? Tadi pertama dan harus yang kedua ini. Iya, harus iya. dua pantunnya. Harus dua ya. Harus dua. Ya.
bukan padang sembarang padang, padang indah di tepi gunung. Iya. Bukan datang sembarang datang, kami datang ke keluarga besar kami untuk didukung. Itu, Pak. Oke, Terima kasih. insya Allah. Amin. Saya kira demikian bincang-bincang kita dengan calon wakil gubernur Sumatera Utara. Kiranya kita harapkan pelaksanaan Pilgub pada 27 November nanti berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Amin. Saya kira demikian saja. Semoga bincang-bincang ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.